981 Kekuatan seorang Grandmaster Jalan Kebijaksanaan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Laut Timur, tanah yang diberkati Yulu. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dipimpin oleh zombie abadi pengembara biru yang indah, Sanan Jiang, melewati pintu masuk tanah yang diberkati Yulu. Saudara Tai Bai, kita bertemu lagi. Hahaha. Shark Demon melihat Tai Bai Yun Seng dan menunjukkan ekspresi hangat. Dia berinisiatif untuk mendekati dan menepuk bahu Tai Bai Yun Seng dengan penuh kasih sayang. Meskipun Tai Bai Yun Seng sudah lama tidak berada di Laut Timur, dia memiliki manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya, dua Gu abadi yang memberinya ketenaran. Sebelumnya, ketika Tai Bai Yun Seng membantu Shark Demon dan yang lainnya dalam menyerang tanah yang diberkati Yulu, manusia seperti sebelumnya miliknya sangat membantu semua orang. Setelah Shark Demon mengucapkan salam, dia mengarahkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Tuan, Anda pasti sahabat saudara Tai Bai, bintang kebijaksanaan Chen Dao. Karena Anda adalah teman saudara Tai Bai, Anda juga teman saya. Saya hanyalah seorang kultivator penyendiri yang mengembara, saya tidak akan berani. Fang Yuan tersenyum rendah hati. Tubuhnya tegap, dia tampak seperti seorang sarjana dengan wajah tampan, dia memiliki penampilan seperti seorang pemuda yang tampan. Kulitnya putih, pangkal hidungnya tinggi, alisnya yang tebal menggantung di atas matanya yang dalam. Saat ini, Fang Yuan sedang tersenyum, dengan penampilannya yang tampan, dia tampak seperti pria sejati. Itu sangat menarik. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan adalah Xing Xiangzi, tetapi sekarang, dia adalah bintang kebijaksanaan. Kekuatan wajah yang dikenalnya jauh lebih besar daripada wajah yang samar-samar dikenalnya. Jika Shark Demon dan yang lainnya tidak dapat mengungkap identitasnya saat itu bahkan lebih mustahil sekarang. Istri Shark Demon, Su Baimen menatap Fang Yuan sebentar, berbicara, saya mendengar bahwa Tuan mengolah jalur kebijaksanaan terutama dan jalur bintang kedua, Anda sangat direkomendasikan oleh Tuan Tai Bai. Bisakah kita melakukan demonstrasi? Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menyamar sebagai Xing Xiangzi dan menyatakan, dia mengolah jalur bintang terutama dan jalur kebijaksanaan kedua. Tetapi sekarang, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan telah mencapai tingkat Grandmaster, bahkan tanpa Gu abadi jalur kebijaksanaan apapun, dia memiliki fondasi yang cukup. Jadi, kali ini dia menukar jalur utama dan jalur sekunder. Fang Yuan mengangguk, berkata kepada Shark Demon dan yang lainnya, kalian semua pasti penasaran dengan tingkat kultivasiku, itu wajar. Kalau begitu aku akan mencobanya, dan biarkan semua orang mengkritik. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sangat rendah hati, tetapi sekarang, meskipun dia berbicara dengan sopan, ekspresinya penuh dengan kesombongan. Shark Demon dan Su Baimen saling memandang, merasakan antisipasi yang besar. Tai Bai Yun Seng merasakan kekhawatiran yang mendalam dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bodan, yang ada di antara mereka, memasang ekspresi muram. Penampilan Fang Yuan sangat mengancam statusnya, keuntungannya dilanggar. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum, salah satu tangannya berada di belakang punggungnya, sementara yang lain memegang kipas bulu, melambaikannya di depan dadanya. Dia melihat sekeliling, mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, itu masih jurus pembunuh medan perang, hujan beku, tanah beku. Jadi, ketika dia melihat sekeliling, itu adalah area salju dan es yang luas. Sesekali, akan ada hujan es yang membentuk monster salju yang tak terhitung jumlahnya. Membawa masalah besar bagi semua orang. Fang Yuan hanya butuh beberapa saat untuk melihat sekeliling sebelum dia berkata, aku telah menyelesaikan deduksiku. Shark Demon dan yang lainnya terkejut, mereka mengira Fang Yuan sedang menciptakan jurus pembunuh abadi, tetapi tidak disangka dia melakukannya dengan begitu cepat. Su Baimen berbicara dengan cara yang lebih sopan, Tuan benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, untuk berpikir bahwa Anda dapat mengungkap kekurangan jurus pembunuh medan perang ini dengan cara seperti itu tanpa menimbulkan keributan, itu benar-benar menakjubkan. Tidak, Fang Yuan melambaikan tangannya, nyonya terlalu baik. Butuh usaha untuk menyimpulkan kelemahan jurus pamungkas medan perang ini, yang saya simpulkan bukan itu. Seorang zombie abadi langsung bertanya, lalu apa yang Tuan simpulkan?
Fang Yuan berbicara dengan tenang, saya menyimpulkan beberapa detail tentang jurus pamungkas medan perang. Misalnya, jurus pamungkas medan perang yang sedang kita lakukan disebut hujan beku bumi beku. Mendengar ini, para abadi tercengang. Seketika, Shark Demon mengerutkan kening saat cahaya tajam melintas di matanya. Dia memiliki sifat yang kejam, dia akan meledak ketika Su Baimen menghentikannya secara diam-diam. Bodan terkekeh, berkata, Chen Dao, apakah kamu mempermainkan kami? Semua orang tahu bahwa jurus pamungkas medan perang ini disebut hujan beku bumi beku. Tidak disangka kamu memiliki kemampuan yang lemah tetapi nyali yang besar, kamu berani mempermainkan Tuan Shark Demon dan Nyonya Su Baimen. Su Baimen tertawa, meredakan suasana yang tegang, tahan lidahmu. Bodan, aku yakin saudara Chen hanya bercanda, dia belum menggunakan kemampuan aslinya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, Nyonya, ini yang saya simpulkan. Ekspresi Su Baimen membeku, tatapannya juga menjadi gelap. Apa? Shark Demon mendengus, dia tidak tahan lagi, dia menatap dengan mata marah saat dia berjalan dengan marah. Pada saat ini, Tai Bai Yun Seng berjalan maju, berdiri di depan Fang Yuan, menghalangi Shark Demon. Dia menangkupkan tinjunya ke Shark Demon sambil berkata dengan senyum pahit, Tuan Shark Demon, itu salahku. Aku tidak memberitahu kalian semua bahwa saudaraku Chen seperti ini, dia suka menjelaskan deduksi sedikit demi sedikit, hal itu juga sudah mengganggu saya sejak lama. Oh, ekspresi Shark Demon mereda, dia menatap Fang Yuan. Oh saudara Chen, ceritakan pada kami deduksi lengkapmu. Tai Bai Yun Seng berpura-pura cemas. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, semuanya, aku memang menyimpulkan asal-usul jurus pembunuh medan perang ini, tetapi tidak hanya hujan beku bumi yang membeku. Di bawahnya, ada medan perang jiwa yang bertarung, labirin 8 pintu, dan pasukan yang tidak bergerak. Medan perang jiwa yang bertarung, labirin 8 pintu, pasukan yang tidak bergerak, apakah ini nyata? Shark Demon tertarik oleh kata-kata Fang Yuan, matanya bersinar terang saat dia menatap Fang Yuan. Fang Yuan melambaikan kipasnya perlahan, aku yang membuat deduksi, bagaimana mungkin itu salah? Shark Demon dan Su Baimen saling mentransmisikan secara diam-diam. Shark Demon gembira, istriku, jika bintang kebijaksanaan ini akurat, maka pencapaian jalur kebijaksanaannya luar biasa. Su Baimen setuju, benar sekali. Beberapa dewagu jalur kebijaksanaan yang kita undang sebelumnya menghadapi kesulitan besar dalam menyimpulkan jurus pamungkas medan perang. Tak disangka orang ini menemukan jawabannya dengan mudah. Iblis hiu merenung, kita lihat saja nanti. Bagaimana jika dia hanya mengoceh omong kosong dan berpura-pura misterius? Jika dia salah, apa gunanya? Su Baimen memikirkannya sambil menolak kemungkinan itu, menurutku itu tidak mungkin. Pertama, Tai Bai Yun Seng adalah orang yang jujur, dia menyetujui orang ini, jika dia benar-benar seorang guru besar jalur kebijaksanaan, maka dapat dimengerti bahwa dia dapat menemukan jurus pamungkas medan perang. Kedua, kita dapat memastikan klaimnya. Saat kita menyerang tanah yang diberkati, kita dapat memastikan apakah dia benar. Jika dia ingin menipu kita, dia tidak akan sebodoh itu untuk memberi kita informasi yang dapat dengan mudah terungkap. Ya, kamu benar. Sementara Shark Demon dan Su Baimen sedang berbincang, Bodan tidak bisa menunggu lagi, dia mencibir Fang Yuan, Chen Dao, kamu sangat pintar, kesimpulan yang luar biasa yang kamu buat. Selama kita tidak melewati hujan beku yang membekukan bumi, siapa yang akan tahu apakah kamu benar atau salah? Fang Yuan mendesah dalam hati, dia telah menginjak-injak dan menjebak Bodan ini di kehidupan sebelumnya, sepertinya itu tidak dapat dihindari kali ini juga. Fang Yuan tidak menginginkan masalah yang tidak perlu, tetapi Bodan ini berjingkrak di depannya, dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, Shark Demon tersenyum, Tuan Chen, Bodan kasar, tolong jangan tersinggung. Meskipun dia kasar, dia mengatakan yang sebenarnya. Hal-hal yang aku simpulkan perlu waktu untuk dikonfirmasi. Fang Yuan mengangguk mengakui. Su Baimen tersenyum tipis, aku tidak tahu mengapa, tetapi meskipun ini adalah pertama kalinya aku bertemu Tuan, seolah-olah kita adalah kenalan lama yang hilang, saya merasakan rasa keakraban dan kepercayaan. Jadi, meskipun kita tidak dapat memastikannya sekarang, saya akan percaya pada Tuan. Hahaha, banyak orang juga mengatakan itu. Fang Yuan berbicara besar, dia sama sekali tidak rendah hati. Namun, dia tidak perlu rendah hati.
Efek dari wajah yang dikenalnya seperti ini. Shark Demon berkata, Tuan Chen, kita terjebak di tanah beku yang membeku karena hujan, saya harap Tuan akan membantu. Semakin cepat kita mengungkap medan perang ini, semakin cepat kita bisa sampai ke lapisan berikutnya dan mengonfirmasi deduksi Tuan, membuktikan kemampuan Anda. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Tuan Shark Demon, itu tidak benar. Saya yakin dengan deduksi saya sebelumnya, saya tidak perlu mengonfirmasi apapun pada diri saya sendiri. Hanya saja kalian semua tidak mempercayai saya dan membutuhkan penegasan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan melanjutkan, karena Anda menginginkan bantuan saya, haruskah kita bicarakan tentang remunerasi terlebih dahulu? Shark Demon mengerutkan kening, sikap Fang Yuan membuatnya sangat tidak senang. Bagaimanapun, Fang Yuan hanya peringkat 6 sementara dia peringkat 7. Sikap peringkat 6 terhadap peringkat 7 ini sudah bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Fang Yuan menjilat Shark Demon di kehidupan sebelumnya, itu karena dia ingin bergabung dengan Eastern Sea Zombie Alliance, jadi dia sangat sopan. Tapi sekarang, Fang Yuan sudah mendapatkan warisan Earth Trance, mengapa dia harus bergabung dengan Zombie Alliance? Shark Demon menyerang tanah terberkati Yulu, dia membutuhkan bantuan Fang Yuan. Fang Yuan harus memanfaatkan status ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Setelah beberapa negosiasi, Shark Demon menawarkan harga yang sangat besar. Fang Yuan menerimanya dengan senang hati dan mulai bekerja. Meskipun dia tidak memiliki Go Abadi Stardot, sekarang berbeda dari kehidupan sebelumnya, dia memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan. Bahkan jika dia hanya menggunakan Gu biasa, dia bisa melakukan banyak hal. Yang terpenting, dia telah mengungkap jurus pembunuh medan perang ini di kehidupan sebelumnya. Jadi, ketika dia bekerja, hasilnya datang dengan cepat, itu membuat semua orang bersorak dan terkesiap keras. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hanya bisa fokus mengungkap jurus pembunuh medan perang. Tetapi sekarang, Fang Yuan memiliki banyak keleluasaan dalam melakukannya, dia malah memfokuskan dirinya untuk belajar. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, Fang Yuan tidak memiliki satu pun jurus pembunuh di medan perang. Dia sangat penasaran dengan jurus pembunuh di medan perang. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan semakin memahami tentang hujan beku dan bumi beku, dan memperoleh wawasan yang lebih dalam. Inti Gu abadi dari hujan beku dan bumi beku, berapa jumlahnya, berapa banyak Gu fana tambahan yang ada, Fang Yuan secara bertahap memahaminya. Kecuali bahwa dia tidak dapat menyelidiki untuk saat ini bagaimana cacing Gu ini bekerja sama, dan berapa banyak cara mereka dapat digunakan dengan cara tertentu. Sesekali, akan ada monster hujan es dan salju yang menyerang, tetapi Shark Demon dan yang lainnya menyerang dan memastikan keselamatan Fang Yuan. Fang Yuan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya, dia tidak meningkatkan kekuatan hujan beku dan tanah beku. Sebaliknya, dia menyimpulkan dan menguraikannya selangkah demi selangkah, melemahkan gerakan pembunuh di medan perang secara bertahap. Adapun Bodan, dia sudah menyusut ke sudut dengan putus asa, dia tidak berani melawan Fang Yuan. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan jauh lebih dalam daripada di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Bodan merasa marah, tetapi sekarang, dia melihat kesenjangan besar mereka dan kehilangan semua semangat juang, dia merasa sangat putus asa. Akhirnya, ketika Fang Yuan hampir menghabiskan semua Gu pikiran bintang fana yang dia kumpulkan, dia berhenti. 60% hujan beku dan tanah beku telah terurai, hanya 40% yang tersisa. Mengapa saudara Chen berhenti? Shark Demon bertanya dengan cemas. Fang Yuan tersenyum, tergesa-gesa berarti sia-sia, aku merasa lelah, kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Shark Si sangat marah, tetapi dia membutuhkan bantuan Fang Yuan. Dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa tersenyum, Tuan, Anda benar, Anda perlu istirahat. Bagaimana dengan ini? Anda adalah tamu dari jauh, apakah Anda ingin mengunjungi Shark Si saya? Perjamuan memancing hiu pribadi saya adalah yang unik di Laut Timur. Para dewa lainnya tersentak setelah mendengar ini, mereka memandang Fang Yuan dengan sangat iri. Fang Yuan mengangguk, ekspresinya polos, kalau begitu saya akan menyusahkan Tuan Iblis Hiu. Dalam jamuan memancing ikan hiu, hidangan lezat memenuhi meja saat aroma anggur memenuhi udara. Setelah melihat pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan, Shark Demon dan Su Baimen sangat ramah dan hangat terhadap Fang Yuan. Sambil minum, Shark Demon memanggil banyak Gu Master wanita,
bagaimana mungkin kita tidak memiliki tarian untuk menghibur kita saat berada di jamuan? Mereka adalah pelayan yang aku asuh, mereka memiliki tingkat kultivasi Gu Master dan terampil dalam jalur transformasi. Mereka dapat melakukan tarian iblis laut, banyak Gu Immortal yang memujinya. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua menonton dan mengkritiknya. Semua Gu Master wanita ini cantik seperti bunga, tubuh mereka ramping dan menarik. Saat ini, musik dapat terdengar saat para gadis menari, lengan baju mereka berkibar di udara, mereka sangat mempesona dan memikat. Tiba-tiba, musik berubah saat suasana yang menenangkan menjadi lebih cepat, para Gu Master wanita berubah dan mendapatkan ekor ikan, menjadi putri duyung yang menari di udara. Musik berubah lagi, menjadi hidup, para Gu Master wanita berubah lagi, menumbuhkan cangkang di punggung mereka, menjadi gadis kerang, menari-nari. Musik berubah lagi dengan nuansa metalik, tangan para Gu Master wanita berubah menjadi capit kepiting, mereka menari-nari menyebabkan angin bertiup, mereka berani dan agung. Musik berubah berkali-kali, saat para Gu Master wanita berubah setiap saat, menunjukkan berbagai gaya menari, Fang Yuan benar-benar memiliki pengalaman yang membuka mata. Laut Timur memiliki berbagai budaya yang unik dan menakjubkan, benar-benar berbeda dari keindahan dataran utara yang kasar dan berani. Tai Bai Yun Seng memuji dengan dalam. Shark Demon melihat bahwa Fang Yuan tidak berbicara dan bertanya, bagaimana Tuan Chen mengkritiknya. Itu memang indah di luar imajinasi. Fang Yuan berkata, merasa sedikit lucu dalam hati. Dalam kehidupan sebelumnya, pencapaian jalur kebijaksanaannya tidak tinggi, meskipun dia menekan Bodan, itu melalui skema dan jebakan. Tapi sekarang, setelah menunjukkan kemampuan hebat, Fang Yuan memperoleh sambutan antusias dari Shark Demon dan Su Baimen. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Fang Yuan ikut serta dalam perjamuan memancing hiu, tidak ada tarian atau lagu yang disediakan untuknya. Namun, kemunculannya sekarang menunjukkan bahwa iblis hiu sangat mementingkan Fang Yuan. Saat tarian berakhir, para Master Gu wanita pun pergi. Su Baimen tersenyum, aku ingin tahu pelayan mana yang disukai Tuan Chen dan Tuan Tai Bai. Katakan saja kepada kami, aku dapat membuat keputusan dan memberikannya kepadamu. Aku sudah terlalu tua, terlalu tua. Terima kasih, Nyonya, atas perhatiannya. Tai Bai Yun Seng menolaknya dengan sopan. Fang Yuan berkata, aku telah mendengar beberapa hal tentang perjamuan memancing hiu. Saya lebih tertarik pada kelompok hiu di luar istana bawah laut. Su Baimen merasa sedikit kecewa, tetapi dia tersenyum, hehehe, Tuan tidak memilih pelayan, itu adalah kemalangan mereka. Tetapi saya tidak dapat membuat keputusan tentang hiu di laut ini, mereka adalah harta berharga suami saya. Hahaha, jika Anda ingin ikut serta, bagaimana mungkin saya tidak setuju? Dalam setiap perjamuan memancing hiu, saya akan memberikan beberapa hiu. Tetapi ada aturan dalam hal ini, saya ingin tahu apakah Anda memahaminya. Shark Demon bertanya, tentu saja saya mengerti. Fang Yuan mengangguk, melambaikan kipas di depannya, tetapi saya perlu memastikan dengan pemiliknya, hiu di laut ini, tidak peduli apa yang kita tangkap atau berapa banyak yang kita tangkap, mereka akan menjadi milik kita. Petik 2, itu benar, tetapi Anda harus melakukannya sendiri. Shark Demon mengangguk tanpa ragu. Fang Yuan tersenyum, kalau begitu, biarkan saya menyimpulkan hiu mana yang paling berharga di laut hiu ini. Jika saya benar-benar bisa mendapatkannya, saya harap Anda dapat menanggung rasa sakitnya dan memberikannya kepada saya. Hehehe, Tuan Chen, silakan gunakan metode Anda. Shark Demon tersenyum, dia ingin menyelidiki fondasi sejati Fang Yuan. Fang Yuan berpura-pura mencubit jarinya dan menyimpulkan. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya bintang, bersinar terang. Sesaat kemudian, cahaya bintang bersinar dan melesat kemana-mana, memenuhi seluruh istana. Sesaat kemudian, lonceng berdentang, pemandangan itu tak terlukiskan. Cahaya bintang bersinar dengan penampilan yang megah, aura Immortal Gu melonjak saat Shark Demon dan Su Baimen tergerak, mereka saling mentransmisikan secara diam-diam. Bintang kebijaksanaan Chen Dao ini benar-benar luar biasa. Apakah kamu memperhatikan, dia telah menggunakan 3 Immortal Gu yang berbeda, aku ingin tahu Immortal Gu jalur kebijaksanaan mana itu. Yang tidak mereka ketahui adalah, Fang Yuan hanya berpura-pura, itu hanya kedok. Cahaya bintang memudar, dahi Fang Yuan dipenuhi keringat, setelah beristirahat sejenak, dia perlahan membuka matanya. Matanya meledak dengan cahaya bintang,
melesat beberapa meter jauhnya, cahayanya sangat menyilaukan, orang tidak bisa menatapnya langsung. Tidak kusangka Lord Shark Demon dan Lady Subaiman punya metode yang luar biasa. Kalian benar-benar menggunakan metode jalur perbudakan untuk menahan hiu aliran jari 1 level 8, aku benar-benar terkesan. Meskipun aku sudah menyimpulkannya, metodeku terlalu lemah, aku tidak bisa menangkap binatang buas ini, sungguh memalukan. Sebelumnya, aku mengucapkan kata-kata yang sombong, tetapi sekarang kemampuanku tidak memadai, kuharap kalian berdua tidak menertawakanku. Tubuh Shark Demon dan Subaiman menggigil. Bintang kebijaksanaan Chen Dao bahkan bisa menyimpulkan rahasia ini. Ini. Seketika, pasangan Gu Immortal peringkat 7 ini menatap dengan mata terbelalak, mereka menatap Fang Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Beberapa napas kemudian, Shark Demon dan Subaiman perlahan mulai tenang dan akhirnya bereaksi. Subaiman menghela napas, akhirnya aku tahu betapa terampilnya Tuan Chen. Hiu aliran 1 jari adalah rahasia terbesar kita. Tuan Chen mungkin tidak tahu ini, tetapi untuk mencegah orang lain menyimpulkan masalah ini, kami telah berusaha keras untuk meminta Song Jia dan merahasiakan informasi ini untuk kami. Laut Hiu melanjutkan, Jia dan duduk di kutub kembar, Huan bersembunyi di Nangong, ada juga kura-kura kepala naga, yang tinggal di dalam lautan kesulitan. Song Jia dan adalah salah satu dari 3 dewa abadi jalur kebijaksanaan paling luar biasa di dunia dewa abadi Laut Timur. Metode saudara Chen dapat menembus pertahanan Song Jia dan, itu berarti pencapaian jalur kebijaksanaan saudara Chen sudah dapat menyamai Song Jia dan. Jantung Fang Yuan berdebar kencang, dia telah bertindak berlebihan. Dia segera melambaikan tangannya, menyelamatkan situasi. Oh, aku belum bisa menyamai Song Jia dan, aku beruntung sebelumnya dan melakukannya lebih baik dari biasanya. Jika aku berhadapan langsung dengan Song Jia dan, aku tidak akan bisa menang. Tubuh bagian atas Shark Demon bergerak maju, dia menatap Fang Yuan, berkata, akhirnya aku melihat kemampuan Tuan. Tapi, sebelumnya di tanah terberkati Yulu, mengapa Tuan tidak menggunakan Immortal Gu? Fang Yuan terkekeh, bukankah menggunakan Immortal Gu akan menghabiskan esensi abadi? Ini akan meningkatkan biayaku untuk mengungkapnya. Aku tidak sekaya Tuan Shark Demon, jika menggunakan Mortal Gu juga dapat mengungkap jurus pamungkas di medan perang, kecuali waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, mengapa aku tidak melakukannya? Jantung Shark Demon berdebar kencang. Fang Yuan tidak mempermasalahkan waktu, tetapi dia sangat mempermasalahkannya. Dia telah menerima misi Zombie Alliance untuk menyerang tanah terberkati Yulu. Seiring berjalannya waktu, para petinggi Zombie Alliance akan semakin mendesaknya. Jika dia tidak menunjukkan kemajuan, yang lain akan mengambil alih. Dengan demikian, tekanan Shark Demon dan Subaiman selalu tinggi. Tuan tahu aku orang yang terburu-buru, berlarut-larut akan menyebabkan kecelakaan, kita harus merebut tanah terberkati Yulu sesegera mungkin. Shark Demon tertawa, lalu melanjutkan, sepertinya upahku sebelumnya tidak memuaskan Tuan. Tuan Chen dapat memberikan harga, aku akan berusaha memuaskanmu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lebih baik merebut tanah terberkati Yulu secara perlahan. Tuan Shark Demon, apakah kau tidak tahu nilai dari jurus pamungkas di medan perang? Tentu saja aku tahu bahwa nilai sebenarnya dari tanah terberkati Yulu bukan hanya jurus pamungkas di medan perang ini. Ini adalah metode untuk menggunakan tanda Dao di tanah terberkati untuk menciptakan jurus pamungkas di medan perang. Namun, metode ini dapat diperoleh dari roh tanah setelah merebut tanah terberkati. Kata Shark Demon, bagaimana jika tidak ada roh tanah? Fang Yuan langsung bertanya, ini hanya kemungkinan kecil. Shark Demon ragu-ragu, sekecil apapun, ada kemungkinan. Apakah Lord Shark Demon melihat roh daratan setelah menyerang tanah terberkati Yulu begitu lama? Aku ragu itu masalahnya. Jadi, cara teraman adalah memperlambat serangan dan memahami semua gerakan pembunuh di medan perang. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Shark Demon mulai marah, dia terus mendesaknya. Tetapi Fang Yuan bersikeras pada idenya. Shark Demon tidak dapat merusak hubungan mereka, dia membutuhkan bantuan Fang Yuan, dia hanya bisa menahannya. Fang Yuan tidak takut, dia menaikkan harganya, akhirnya berhenti setelah mencapai batas Shark Demon. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Fang Yuan mengikuti Shark Demon ke tanah terberkati Yulu lagi. Kali ini, dia menggunakan Gu Abadi Pikiran Bintang,
menghabiskan banyak hari dan akhirnya mengungkap gerakan pembunuh bumi beku hujan beku untuk Shark Demon. Adapun Gu Abadi Pikiran Bintang ini, itu adalah hal yang cukup aneh. Setelah kelahiran kembali, Fang Yuan berhasil dalam upaya pertamanya untuk memurnikan Gu Abadi Pikiran Bintang. Tetapi sebenarnya, memurnikan Gu Abadi tidak semudah itu. Dia bisa menyempurnakan Gu Abadi Pikiran Bintang karena Fang Yuan banyak berlatih di kehidupan sebelumnya. Atau mungkin keberuntungannya menjadi lebih baik setelah menghubungkan keberuntungan dengan Hei Loulan. Keberuntungannya yang meningkat bisa jadi salah satu alasan mengapa penyempurnaan Gu berhasil. Fang Yuan sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan, dia menunggu waktu yang tepat sebelum menyempurnakan Gu upaya habis-habisan peringkat 6. Waktu berlalu, beberapa bulan berlalu dengan cepat. Di bawah bantuan Fang Yuan, Iblis Hiu lebih mudah menyerang tanah terberkati Yulu daripada di kehidupan sebelumnya. Hujan beku bumi beku, medan perang jiwa petarung, labirin 8 pintu, semuanya diurai oleh Fang Yuan satu demi satu. Setelah menyempurnakan Gu Abadi Pikiran Bintang, Fang Yuan tidak lagi kekurangan pikiran bintang, dia menguasai 80 hingga 90% hujan beku bumi beku, medan perang jiwa petarung, dan labirin 8 pintu. Meskipun Fang Yuan tidak memiliki Gu Abadi yang sesuai untuk menciptakan gerakan pembunuh medan perang apapun. Ini sudah merupakan keuntungan yang sangat besar. Pemahaman Fang Yuan terhadap gerakan pembunuh medan perang telah menjadi sangat dalam. Dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan, suatu hari, Fang Yuan yakin dapat menciptakan jurus pamungkas medan perangnya sendiri yang unik menggunakan Gu Abadi yang dimilikinya. Akhirnya, Fang Yuan menghadapi jurus pamungkas medan perang yang membuat pasukan tak bergerak sekali lagi. Ia akhirnya menemui kesulitan. Membuat pasukan tak bergerak adalah ujian terakhir di tanah terberkati Yulu. Hal itu melibatkan jalur kebijaksanaan dan sangat sulit untuk ditembus. Karena Fang Yuan tidak memiliki pengalaman untuk mengungkapnya di kehidupan sebelumnya, kemajuannya lambat. Fang Yuan meninggalkannya begitu saja, dia tidak bergabung dengan Zombie Alliance jadi Shark Demon tidak bisa memerintahnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah benua tengah sedang kacau sekarang, dengan hancurnya gua surga Starry Sky, dunia-dunia pecahan yang tak terhitung jumlahnya telah tersebar di benua tengah. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memperoleh tingkat pencapaian Grandmaster Ganda dari alam mimpi dunia pecahan. Tapi dia tidak menjelajahi alam mimpi sepenuhnya. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan sangat mengantisipasi. Jika dia menjelajahi alam mimpi sepenuhnya, berapa banyak keuntungannya? Apakah jalur kebijaksanaan dan tingkat pencapaian jalur bintangnya akan naik lagi? Atau mungkin tingkat pencapaian jalur lainnya? Beberapa hari kemudian, Fang Yuan muncul di sebuah lembah tanpa nama di benua tengah. Sebuah dunia pecahan dari gua surga langit berbintang telah jatuh di sini, dan untuk sementara. Waktu tempat itu stabil, 10 sekte kuno besar benua tengah mengirim dewa abadi mereka untuk menjaga lembah ini. Melihat bahwa He Feng yang telah membawa Fang Yuan masuk, dewa abadi lainnya tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Saat ini, itu berkat tingkat kultivasi Fang Yuan tingkat 6 terbawah. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Dunia pecahan ini hampir tidak bisa membiarkan dewa abadi tingkat 6 terbawah masuk. Namun, di antara 10 sekte kuno besar benua tengah, di mana mereka akan menemukan dewa abadi yang memiliki tingkat kultivasi serendah Fang Yuan. Dengan demikian, Fang Yuan menjadi satu-satunya orang yang unik dalam kategori ini. Sekte Bangau Abadi memanfaatkan sepenuhnya aturan kontes ini dan mengizinkannya memasuki dunia pecahan gua surga. Seperti di kehidupan sebelumnya, Peri King meminta Fang Yuan untuk menjaga Feng Jin Huang. Fang Yuan setuju, tetapi dia berpikir dalam hati, haruskah dia membunuh Feng Jin Huang di sini? Karena Spirit Affinity House merahasiakannya dan menyembunyikan kematian Feng Jiuge, menurut informasi Fang Yuan, dia tahu bahwa Feng Jiuge telah menghilang di Northern Plains. Namun setelah memikirkannya, Fang Yuan menyerah pada ide ini. Meskipun Feng Jiuge meninggal di kehidupanku sebelumnya, pada titik ini, pertempuran 100 hari belum berakhir, apapun mungkin terjadi. Selain itu, kematian Feng Jiuge tidak dikonfirmasi dalam kehidupanku sebelumnya. Yang terpenting, aku melukai Feng Jin Huang saat itu karena aku menginginkan sayap mimpinya, Immortal Gu. Namun meskipun dia manusia biasa, dia dapat menghancurkan Immortal Gu dengan pikiran. Meskipun aku seorang Gu Immortal, aku tidak memiliki metode khusus untuk mencurinya. Berurusan dengannya sekarang sama saja dengan mencari kematian,
dengan Feng Jiuge yang masih berada di puncak kekuasaan, aku pasti akan menghadapi serangan Spirit Affinity House dan kekuatan lainnya. Masuklah, yang lain sudah masuk, kultivasimu adalah yang tertinggi jadi kau yang terakhir. He Feng yang berkata dengan berat, tidak ada pilihan lain, jika Fang Yuan masuk lebih dulu, para Master Gufana dari 9 sekte lainnya tidak akan dapat bersaing dengan Fang Yuan. Tentu saja, ini juga menunjukkan kelemahan Sekte Bangau Abadi. Jika Sekte Bangau Abadi sekuat rumah afinitas roh, tidak akan sulit untuk mengatur Fang Yuan sebagai orang pertama yang masuk. Dunia pecahan gua surga langit berbintang berada tepat di depan Fang Yuan. Sebuah danau biru laut muncul seperti gambar yang setengah robek, tiba-tiba dimasukkan ke dalam lembah pegunungan yang penuh dengan pepohonan ini. Ini bukanlah surga gua atau tanah yang diberkati sepenuhnya. Fang Yuan langsung melangkah maju. Pada saat berikutnya, dia berada di dalam dunia pecahan gua surga Starry Sky. Melihat ke belakang, para dewa gu dari 10 sekte kuno besar benua tengah masih berada di lembah, mereka tidak lagi berada di dunia yang sama dengan Fang Yuan. Tatapan para dewa gu ini entah serius, iri, atau cemburu. Mereka tidak dapat menahannya, tingkat kultivasi mereka terlalu tinggi, mereka memiliki terlalu banyak tanda dao, jika mereka langsung masuk, mereka akan langsung menyebabkan dunia pecahan yang lemah ini hancur. Danau ini sangat besar, aku ingat bahwa dalam kehidupanku sebelumnya, seekor ikan naga buas terpencil bersembunyi di dekat pulau kecil di tengah danau, ia dipengaruhi oleh dewa gu seseorang dan menjadi mengamuk dan menggila. Aku telah kehilangan kekuatan diri dewa gu dan tidak dapat menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan. Akan lebih sulit bagiku untuk menangkapnya sekarang. Fang Yuan mengingat saat dia terbang keluar. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, para Master Gu elit dari Heavens Envy Manor terjebak di pulau tengah. Kecil, di sekitar pulau, air danau itu berbahaya, ikan naga buas yang terpencil itu mendatangkan malapetaka, menciptakan gelombang besar. Fang Yuan turun dari langit, menggunakan metode abadi dan mengerahkan sejumlah upaya untuk menangkap ikan naga itu. Selain ikan naga buas yang terpencil itu, ada lebih dari 600.000 ikan naga biasa. Meninggalkan para Gu Masters Heavens Envy Manor yang terkejut dan lumpuh, Fang Yuan terbang menuju arah alam mimpi. Sesampainya di area alam mimpi, Feng Jinhuang telah memimpin 4 Gu Masters dari Spirit Affinity House dan menempati alam mimpi ini. Fang Yuan, aku sudah menunggu cukup lama. Feng Jinhuang tersenyum, fitur wajahnya indah, kulitnya cerah dan dia memancarkan kepercayaan diri yang dalam. Fang Yuan juga tersenyum, sebelum perjalanan ini, ibumu memintaku untuk menjagamu. Aku tidak akan mencari masalah denganmu, aku akan mencoba membuatmu bersenang-senang, tetapi ada harga untuk itu. Apa yang bisa kau berikan padaku? Feng Jinhuang sudah siap dan hendak berbicara. Fang Yuan menyela, jika kau ingin menggunakan metode untuk mengembalikan zombie abadi menjadi manusia sebagai imbalannya, lupakan saja. Aku sudah menemukan metode yang cocok, tentu saja, itu bukan metode kenaikan fisik 10 ekstrim yang kau ceritakan sebelumnya. Feng Jinhuang menatap kosong, terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan menemukan metode kebangkitan zombie abadi yang cocok secepat itu. Bagaimana dengan ini? Aku tahu bahwa penelitian Spirit Affinity House di alam mimpi jauh melampaui 9 sekte kuno lainnya. Aku hanya butuh resep Gu dari Gu manusia biasa di alam mimpi. Aku akan membiarkanmu tinggal di alam mimpi ini dan menjelajahinya untuk beberapa waktu. Bagaimana dengan itu? Kau memiliki Gu abadi sayap mimpi, jangan bilang kau tidak tahu resep dari beberapa Gu manusia biasa di alam mimpi. Fang Yuan menyarankan, menurut kesepakatan 10 sekte, agar perwakilan Spirit Affinity House, Feng Jinhuang, dapat menempati tempat ini, dia harus menghadapi tantangan dari sekte manapun. Hanya dengan 2 dari 3 kemenangan dia dapat mengambil hak lawan untuk mengklaim wilayah ini. Meskipun Feng Jinhuang memiliki Gu abadi, kemauan, dan esensi abadi peri Bai King, dia masih manusia biasa, dia tidak dapat mengalahkan zombie abadi Fang Yuan. Ekspresi Feng Jinhuang pahit, Fang Yuan, permintaanmu terlalu sulit dipenuhi. Aku punya Gu abadi sayap mimpi, semua orang tahu itu. Namun, nilai resep Gu Fana jalur mimpi sangat besar, kau mungkin meremehkannya. Aku pernah menggunakan beberapa Gu Fana jalur mimpi sebelumnya, tetapi itu hanya latihan yang sangat rahasia. Aku berencana untuk menggabungkannya dengan sayap mimpi untuk menciptakan jurus pembunuh abadi, tetapi aku gagal. Gu Fana itu diberikan kepadaku oleh sekte,
aku tidak tahu satupun resep Gufana jalur mimpi. Ubah permintaanmu, misalnya, resep Gufana jalur kekuatan. Pada saat ini, alam mimpi belum muncul dalam skala besar, jalur mimpi masih dieksplorasi, belum diciptakan. Meskipun cacing Gu jalur mimpi muncul, jumlahnya terbatas. Untuk menjadikan jalur mimpi jalur yang matang, tidak cukup hanya dengan sayap mimpi atau perjalanan mimpi. Hanya jalur yang dibudidayakan secara luas yang dapat dikenal sebagai jalur. Jalur mimpi masih berkembang dalam masa pertumbuhannya. Di 5 wilayah, hanya kekuatan super yang dapat menelitinya. Dengan demikian, nilai resep Gu jalur mimpi sangat besar. Fang Yuan tidak repot-repot tentang masalah ini. Dia tahu, bahkan jika Feng Jinhuang tahu resep Gu jalur mimpi apapun, dia tidak akan memberikannya kepadanya. Dengan demikian, permintaan ini hanya untuk menjebak motifnya yang sebenarnya. Fang Yuan berkata, kalau begitu, aku ingin informasi tentang pedang abadi Boking. Kau mungkin tidak tahu, tetapi orang ini adalah karakter legendaris dari rumah afinitas roh. Berikan informasinya kepadaku. Jangan coba-coba menipuku dengan detail yang sudah ada di pasaran. Feng Jinhuang berpikir, Fang Yuan ini meremehkanku. Meskipun aku seorang Master Gufana, aku telah berada di dunia Gu abadi sejak usia muda. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal Boking? Tetapi, mengapa Fang Yuan mencari informasi Boking? Dia berpikir lagi, Boking sudah meninggal, apa salahnya menyetujuinya? Mudah bagi ibu untuk mendapatkan informasi, bahkan jika itu melibatkan rahasia rumah afinitas roh. Aku tahu batasanku, aku tidak akan menyerahkan semua informasi rahasia itu kepada Fang Yuan. Setelah memikirkannya, Feng Jinhuang setuju. Namun Fang Yuan melanjutkan, alam mimpi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh Sekte Bangau Abadi. Lamanya penjelajahanmu akan bergantung pada informasi apa yang kau berikan kepadaku. Kau dapat mengirimkannya kepada ibumu untuk mulai mempersiapkan diri. 2 jam kemudian, dalam waktu benua tengah, aku ingin melihatnya. Kemudian, menurut nilai informasinya, aku akan memutuskan waktumu di alam mimpi. Hati Feng Jinhuang mencelos, dia tahu bahwa Fang Yuan tidak dapat dibodohi dengan mudah. Dia adalah harta karun kedua orang tuanya, dia secara alami memiliki Gu abadi bersamanya, dan sejumlah besar Gufana jalur informasi, Peri Bai King dapat mempelajari status Feng Jinhuang kapan saja. Setelah menghabiskan beberapa upaya, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Fang Yuan sangat lugas, dia segera meninggalkan area di dekat alam mimpi. Kali ini, meskipun ia telah menaklukkan ikan naga buas yang terpencil, ia masih perlu mengambil kura-kura esensi tersembunyi binatang buas yang terpencil, dan rumput neter tanaman yang terpencil. 2 jam kemudian di waktu benua tengah, beberapa hari telah berlalu di dunia pecahan gua surga langit berbintang. Fang Yuan menangkap kura-kura esensi tersembunyi dan rumput neter, dan seperti kehidupan sebelumnya, ia mengeluarkan beberapa manusia batu untuk menjelajah untuknya, mencari cacing Gu atau bahan-bahan yang berharga. Ia kembali ke lokasi alam mimpi saat Feng Jinhuang menyerahkan kepadanya kumpulan informasi pertama, sementara tidak dapat menyembunyikan emosinya yang sedih dan kesal. Fang Yuan melihat informasi itu sambil mengangguk, itu sangat mendalam, seperti yang diharapkan dari informasi internal rumah afinitas roh. Dalam kehidupanku sebelumnya, sungai surgawi di benua tengah mengalami gangguan besar dan banyak dewa Gu memperoleh banyak manfaat, tetapi aku tidak dapat ikut campur. Kali ini, dengan pengalamanku, aku tidak perlu membuat banyak kesimpulan, aku dapat menghemat banyak waktu dan tenaga, aku mungkin dapat menjelajahi sungai surgawi yang jatuh tepat waktu. Fang Yuan berpikir sambil mengevaluasi secara terbuka, informasi ini, meskipun mendalam, tidak banyak berbicara tentang rahasia. Menurut kesepakatan kita, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tentu saja, itu dalam hal waktu dunia pecahan. Feng Jinhuang mengangguk, mendesah dalam hati. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, sementara meremehkan kesulitan alam mimpi. Sampai sekarang, meskipun dia memiliki sayap mimpi Gu abadi, dia tidak dapat melewati lapisan pertama alam mimpi. Dia mengira 6 hingga 7 hari sudah cukup untuk menjelajahi alam mimpi ini sepenuhnya dan memperoleh keuntungan besar. Namun kenyataan yang kejam itu bagaikan tamparan keras di wajahnya. Jika aku tahu ini, aku akan menurunkan harga selama perjanjian kita. Sekarang, informasi ini hanya bisa memberiku waktu 3 hari, ini tidak cukup untuk menyembuhkan lukaku. Feng Jinhuang mendesah dalam lagi.
Fang Yuan tahu tentang statusnya dengan jelas, tetapi dia pura-pura tidak tahu dan pergi. Namun diam-diam, dia berbalik ke sisi lain alam mimpi dan memasukinya secara diam-diam. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia sangat mahir, dan dengan persiapan yang cukup, dia memiliki sejumlah besar gufana jalur mimpi. Dia dapat menggunakan jurus pamungkas mengungkap mimpi lebih sering. Alam mimpi rumput simpul angin basement lapisan pertama, alam mimpi papan catur astrolabe puncak gunung lapisan kedua, semuanya terungkap. Dia akhirnya sampai di alam mimpi lapisan ketiga. Dia tidak berhasil datang ke sini di kehidupan sebelumnya. Ada sebuah pantai dengan pohon willow di atasnya, permukaan danau itu seperti cermin. Di paviliun di tengah danau, seorang wanita abadi sedang memainkan sitar. Akhirnya kau di sini. Dia menatap Fang Yuan, cahaya bintang bersinar terang di matanya, saat mulutnya menunjukkan senyum misterius. Tubuh Fang Yuan bergetar. Konstelasi bintang abadi yang mulia ini adalah lapisan ketiga dari alam mimpi. Malam itu tenang, saat bintang-bintang memenuhi langit. Air danau itu damai, Fang Yuan baru saja memasuki alam mimpi ketika dia berdiri di paviliun di tengah danau. Tatapannya menatap lekat-lekat pada wanita abadi, merasa sangat terkejut. Star Constellation Immortal Venerable. Sepanjang sejarah, di antara 10 orang yang terhormat, hanya Red Lotus Demon Venerable yang misterius dan tak terduga, dengan penampilannya yang tidak diketahui publik. Adapun yang lainnya, penampilan mereka diketahui secara luas. Star Constellation Immortal Venerable adalah yang terhormat kedua dalam sejarah, seorang murid dari Primordial Origin Immortal Venerable, serta Raja Abadi generasi kedua dari Pengadilan Surgawi. Dia memiliki prestasi dan ketenaran yang luar biasa, penampilannya diketahui oleh semua orang, Fang Yuan langsung mengenalinya. Star Constellation Immortal Venerable memiliki tubuh yang tinggi, dia mengenakan gaun biru panjang saat diseret di tanah. Dia memiliki rambut hitam panjang seperti air terjun, memanjang hingga pinggangnya. Alisnya tebal dan panjang, matanya seperti bulan di dalam sumur, damai tetapi mengalir dengan kebijaksanaan dan misteri. Kulitnya seputih salju, dia menatap Fang Yuan dalam-dalam saat tangannya yang ramping memainkan sitar. Akhirnya kau di sini, dia berbicara perlahan, suaranya menenangkan seperti langit malam yang indah ini. Menarik, di alam mimpi ini, siapakah karakterku? Fang Yuan melihat pakaiannya, dia menyadari bahwa dia dalam wujud aslinya. Ini mengejutkan Fang Yuan. Secara logika, ini seharusnya tidak terjadi. Sebelumnya, di lapisan pertama alam mimpi, Fang Yuan berwujud seorang anak kecil. Di lapisan kedua alam mimpi, dia adalah seorang pemuda fana yang mencari jalan keabadian. Mengapa dia dalam wujud aslinya sekarang berada di lapisan ketiga alam mimpi? Sebelum memasuki alam mimpi ini, aku telah mengaktifkan jurus pembunuh abadi yang sudah kukenal. Saat ini, jurus pembunuh abadi ini pun telah kehilangan efeknya. Mungkinkah alam mimpi ini begitu dalam sehingga jiwaku telah tenggelam jauh ke dalamnya? Fang Yuan memikirkan hal ini dan menjadi semakin waspada. Ketika dia menjelajahi dua lapisan pertama alam mimpi, dia yakin bahwa itu adalah mimpi, itu tidak nyata. Namun, jika jiwanya benar-benar tenggelam ke dalamnya, ia akan kehilangan persepsi itu, ia akan berpikir bahwa semuanya nyata. Seperti saat itu, ketika Hei Loulan mengalami kesengsaraan dan jatuh ke alam mimpi, saat mimpi itu terus berulang, ia kehilangan dirinya di dunia itu. Di alam mimpi ini, aku berada dalam wujud asliku, ini pertanda jiwaku tenggelam ke alam mimpi. Tampaknya lapisan ketiga ini luar biasa. Fang Yuan memikirkan ini dan fokus, tidak berani ceroboh. Namun, Star Constellation Immortal Venerable di depannya tampaknya memahami kekhawatiran Fang Yuan. Dia tersenyum tipis, jangan takut, dengarkan laguku. Sambil berkata demikian, jari-jarinya yang lembut bergerak. Sitar menghasilkan suara yang memikat dan indah di bawah manipulasinya, seperti suara air mengalir yang menenangkan. Selanjutnya, dia membuka mulutnya dan bernyanyi dengan nada dan metode kuno. Fang Yuan hanya mendengarnya bernyanyi. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang yang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam yang spektral membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran berubah, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Star Constellation Immortal Venerable bernyanyi di malam hari,
suaranya jernih seperti mata air pegunungan, mengalir ke bagian terdalam pikiran Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, mendengar ini, dia merasa bahwa lagu itu semacam ramalan, mengandung makna yang dalam, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahaminya dalam waktu sesingkat ini. Star Constellation Immortal Venerable menyelesaikan lagunya, sosoknya perlahan memudar, tetapi senyum misterius masih menggantung di wajahnya. Fang Yuan fokus dengan intens, memusatkan pikirannya, tetapi pada saat berikutnya, alam mimpi menghilang. Apa yang terjadi? Alam mimpi ini tiba-tiba menghilang. Di luar alam mimpi, Feng Jinhuang, yang sedang memulihkan diri, membuka matanya dengan kaget dan curiga. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya tepat waktu, dia tidak terekspos. Dia diam-diam meninggalkan tempat ini, merasa sangat terkejut mengapa ini terjadi. Lapisan ketiga alam mimpi menghilang sebelum aku menjelajahinya, mimpi macam apa itu, mengapa begitu mistis. Bahkan dengan pengalaman 500 tahun dalam kehidupanku sebelumnya, aku belum pernah mendengar alam mimpi seperti itu. Fang Yuan mengerutkan kening, samar-samar ia merasa bahwa alam mimpi ini sangat istimewa. Alam mimpi ini memiliki semacam makna dan tujuan yang besar baginya. Dalam mimpi itu, apa yang coba dinyanyikan oleh Star Constellation Immortal Venerable, apa yang coba ia katakan padaku. Fang Yuan mencoba mengingat, tetapi ia tidak dapat mengingat apapun. Itu seperti seseorang yang terbangun setelah bermimpi, meskipun ia tahu ada mimpi, ia tidak dapat mengingat detail apapun tentangnya. Fang Yuan berpikir keras, bahkan menggunakan metode jalur kebijaksanaan, tetapi dia tidak dapat mengingat isi dari apa yang dinyanyikan oleh Star Constellation Immortal Venerable, hanya suara sitar yang tersisa di benaknya. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan, pangkalan Sekte Bayangan, tanah terberkati hidup dan mati. Tanah terberkati hidup dan mati berisi pintu kehidupan dan kematian, dan di depan pintu ini, ada alam mimpi. Pak Tua Yanxi memegang Gu Abadi peringkat 98, melangkah ke alam mimpi perlahan-lahan. Saat dia masuk, Pak Tua Yanxi merasakan niat membunuh yang dingin dan melonjak. Mati, mati, mati. Seorang pria berpakaian jubah hitam menerkamnya dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Seketika, Pak Tua Yanxi tidak bisa bergerak sama sekali. Jika orang luar ada di sini dan melihat pria berjubah hitam ini, mereka akan berteriak, "Yang mulia setan jiwa spektral." Pada saat berikutnya, Pak Tua Yanxi dipaksa keluar dengan jiwa yang terluka parah. Kembali ke tubuhnya, dia memuntahkan seteguk darah, ekspresinya pucat. Alam mimpi Spectral Soul Demon Venerable jauh lebih sulit daripada alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable yang telah dijelajahi Fang Yuan. Pak Tua Yanxi baru memasuki lapisan pertama alam mimpi dan dipaksa untuk bertindak. Sebagai karakter dalam mimpi, karakter ini adalah musuh yang dibunuh oleh Spectral Soul Demon Venerable. Pak Tua Yanxi mencoba berkali-kali, tetapi saat dia memasuki mimpi, dia dibunuh oleh Spectral Soul Demon Venerable, tidak dapat bereaksi. Tetapi aku telah meninggalkan Immortal Gu dalam mimpi, sekarang saatnya untuk menggunakan jurus pamungkas. Pak Tua Yanxi mengabaikan luka-lukanya, tangan kanannya yang tua dan keriput terbuka dan memperlihatkan Immortal Gu di telapak tangannya. Immortal Gu ini disempurnakan oleh Yu Mu Chun di benua tengah, itu adalah jalur aturan, bernama Become Real. Become Real Immortal Gu diaktifkan oleh Pak Tua Yanxi menggunakan esensi abadi, berubah menjadi kilatan cahaya perak, terbang ke langit. Itu terbang di sekitar alam mimpi di udara, menciptakan jejak keperakan panjang yang berhenti di udara dan tidak menghilang. Bangkit, Pak Tua Yanxi melantunkan mantra dalam hati, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang abadi miliknya, berputar-putar di sekitar alam mimpi jiwa spektral, membentuk formasi di udara. Ratusan ribu Gu fana, semuanya peringkat 5, telah menjadi Gu abadi yang nyata dan 9 Gu abadi yang tersisa di alam mimpi sebagai intinya, terbentuk menjadi jurus pembunuh abadi yang misterius. 1 jam kemudian, wajah Pak Tua Yanxi berwarna ungu dan emas, esensi abadi yang dia kumpulkan dalam hidupnya, bersama dengan semua cacing Gu miliknya, semuanya telah habis atau mati. Hanya kepompong cahaya perak yang tersisa, kepompong itu sangat besar dan melilit alam mimpi yang mulia iblis jiwa spektral secara menyeluruh dan erat. Pak Tua Yanxi mengembuskan napas, tubuhnya bergetar saat ia hampir jatuh ke tanah. Ia sangat lelah, tetapi ia gembira dan menatap kepompong cahaya perak itu, bergumam pada dirinya sendiri, selanjutnya, kita harus menunggu hingga ia matang. Beberapa hari kemudian,
di tanah terberkati Hu Immortal. Fang Yuan tertawa keras, keluar dari gua bawah tanah. Ia telah berhasil. Setelah menghabiskan sebulan di tanah terberkati Hu Immortal, ia akhirnya menciptakan jurus pembunuh medan perang abadi. Jurus ini disebut medan perang jiwa bintang, menggunakan Cleanse Soul, Star Mark, Star Shoot, Starlight, dan Star Dot sebagai intinya. Jurus ini tidak memiliki kekuatan yang meledak-ledak, tetapi dapat menguras kekuatan tempur musuh tanpa henti dari waktu ke waktu. Cahaya kebijaksanaan benar-benar hebat, jika aku harus menyimpulkan ini sendiri, aku tidak akan mendapatkan hasil apapun bahkan setelah 3 tahun. Fang Yuan mendesah pada dirinya sendiri. Meskipun medan perang jiwa bintang ini hanya memiliki sekitar 600 gu termasuk gu abadi. Faktanya, koordinasi cacing gu dan metode untuk menggunakannya sangat rumit. Jadi, untuk menyiapkan medan perang jiwa bintang ini, Fang Yuan membutuhkan setidaknya beberapa menit. Waktu ini tidak terlalu lama, dibandingkan dengan jurus pembunuh medan perang lainnya, itu rata-rata. Secara umum, jurus pembunuh medan perang membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika perilisan berhadapan dengan 4 tetua suku Hei dan Green City Rampage mereka, jurus pembunuh medan perang abadi kebun buah di gunung telah dipersiapkan sebelumnya beberapa saat sebelumnya. Dalam hal menjebak musuh, medan perang jiwa bintangku tidak dapat menyaingi kebun buah di gunung. Namun, kemampuan untuk menguras kekuatan musuh di dalam medan perang hampir tak terbatas, itu lebih unggul daripada kebun buah di gunung dalam aspek ini. Bagaimanapun, medan perang jiwa bintangku menggunakan medan perang jiwa petarung sebagai referensi utama. Dengan medan perang jiwa bintang, Fang Yuan ingin mengujinya pada target yang cocok. Dia segera memikirkan hiu aliran 1 jari. Hiu aliran 1 jari memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, ia juga memiliki 3 gu abadi jalur waktu, medan perang jiwa bintangku tidak dapat menjebaknya. Selain itu, untuk menghadapi hiu aliran 1 jari, aku juga harus melawan iblis hiu dan Subaimen. Fang Yuan segera menyingkirkan ide yang tidak realistis ini. Tentu saja, dia bisa bekerja sama dengan Blazing Heaven Demones. Pada saat ini, perilisan telah mengirim banyak surat kepada Blazing Heaven Demones untuk membangun beberapa titik temu dan saling pengertian. Jika Fang Yuan menggunakan identitasnya sebagai sekutu Hei Loulan untuk bekerja sama dengan Blazing Heaven Demones dan menghadapi hiu aliran 1 jari, itu sangat mungkin. Namun, Fang Yuan tidak menginginkan ini. Bahkan jika ia berhasil berhadapan dengan hiu aliran 1 jari, dalam hal rampasan, Fang Yuan tidak akan mampu bersaing dengan penyihir langit berkobar, ia hanya akan mendapatkan sebagian kecil keuntungan. Dan mustahil untuk bekerja sama dengan penyihir langit berkobar untuk membunuh iblis hiu dan Subaimen. Meskipun Fang Yuan bukan anggota aliansi zombie, penyihir langit berkobar adalah anggotanya. Menurut perjanjian aliansi, penyihir langit berkobar hanya dapat menekan iblis hiu dan Subaimen, ia tidak dapat mengambil nyawa mereka. Namun, aku harus mencari penyihir langit berkobar. Jika aku tidak menemukannya, Hei Loulan dan perilisan mungkin menyembunyikan keberadaannya untuk mencoba dan berurusan denganku dengan memanfaatkannya. Jika aku mengambil inisiatif untuk menemukannya, Hei Loulan akan kehilangan semua harapan dalam aspek ini, dan itu juga akan menjadi bentuk pencegahan terhadap penyihir langit berkobar. Fang Yuan kembali ke Laut Timur. Iblis hiu dan Subaimen di Laut Timur sudah sangat menantikan Fang Yuan. Dalam kehidupan ini, kemajuan mereka dalam menyerang tanah terberkati Yulu sangat maju karena Fang Yuan. Namun, langkah terakhir, membuat pasukan tidak bergerak, sangatlah sulit. Shark Demon dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk menghentikannya, mereka hanya dapat melihat Immortal Gu yang berkibar di udara sambil mendesah. Keinginan Shark Demon terhadap bantuan Fang Yuan terlihat jelas. Namun, Fang Yuan mengabaikannya sama sekali. Daripada membantunya, ia mungkin juga membantu Blazing Heaven Demones melahap tanah terberkati Yulu. Hubungan Fang Yuan dengan Blazing Heaven Demones lebih dekat daripada Shark Demon. Fang Yuan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bekerja sama dengannya langit biru, beberapa awan mengambang. Fang Yuan melayang di langit, melihat jauh ke cakrawala. Dia hanya melihat bahwa langit sangat luas, penglihatannya dipenuhi dengan warna biru, baik dari langit maupun laut, ombak bergerak, atmosfernya megah. Ini adalah karakteristik khusus Laut Timur, itu benar-benar berbeda dari perbatasan selatan yang bergunung-gunung. Ketika Laut Timur damai, pemandangannya datar dan tenang, seperti dataran utara yang agung dan brutal.
Namun ketika ombak yang ganas muncul di permukaan laut, mengubahnya menjadi tempat yang berbahaya, kemiripannya dengan dataran utara menghilang. Seiring dengan perubahan laut dan ombak, Laut Timur terus bergeser dalam berbagai cara. Justru karena perubahan ini, pemandangan megah seperti itu dapat diciptakan, dan ada budaya yang memiliki berbagai fitur unik. Fang Yuan menunggu dengan sabar. Area laut di bawahnya agak kecil, itu berada di dalam wilayah Zombie Alliance, wilayah laut pribadi Bodan. Namun Bodan telah diusir sejak lama, orang yang menempati tempat ini adalah pemimpin cabang aliansi zombie dataran utara, zombie abadi jalur api peringkat 8, Blazing Heaven Demones. Beberapa saat yang lalu, huruf Gu yang telah disiapkan Fang Yuan untuk Blazing Heaven Demones telah dilemparkan ke laut, namun tidak ada gangguan di laut. Siapa kamu? Berani sekali, kamu menggangguku saat aku berada di saat yang paling penting untuk menyempurnakan Gu. Tiba-tiba, Fang Yuan mendengar sebuah suara. Jantung Fang Yuan berdebar kencang, dia telah menggunakan metode investigasinya sejak lama, tetapi Blazing Heaven Demones sama sekali tidak dapat dilacak, Fang Yuan tidak merasakannya. Dia benar-benar mendekatinya dan sebelum dia berbicara, Fang Yuan tidak mengetahuinya. Di permukaan, Fang Yuan tidak tergerak, dia berbicara dengan tenang dan perlahan berbalik, membungkuk, saya Fang Yuan, hormat saya kepada Nona Blazing Heaven Demones. Fang Yuan, mata Blazing Heaven Demones bersinar dengan cemerlang. Beberapa hari terakhir ini, suasana hatinya baik. Karena dia dan Peri Lisan sudah mulai berkomunikasi melalui surat sebelumnya, dan dalam surat itu, Peri Lisan menyebutkan bahwa dia berusaha memperbaiki hubungan mereka demi Halo Lan. Sebelumnya, dia tidak memurnikan Gu. Namun, ketika dia menerima jalur informasi Gu manusia, yang menyatakan bahwa itu adalah teman Halo Lan, penyihir langit berkobar merasa penasaran dan waspada, dia menyelinap keluar dan mendekati Fang Yuan, menyelidikinya. Fang Yuan tidak merasakannya, karena tingkat kultivasinya tingkat 6, kewaspadaan penyihir langit berkobar menurun drastis. Blazing Heaven Demones memiliki kepribadian yang keras, saat dia berbicara, dia mengklaim bahwa Fang Yuan telah mengganggu penyempurnaannya, dia ingin mendapatkan inisiatif dalam percakapan, sehingga dia bisa menekannya nanti. Namun inisiatif yang dia ambil tidak memengaruhi Fang Yuan, Blazing Heaven Demones terkesan oleh Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, itu aku. Mengatakan ini, dia menonaktifkan wajah yang dikenalnya, berbalik dari penampilan Wisdom Star kembali ke tubuh zombie abadinya. Pupil Blazing Heaven Demones sedikit melebar, dia mendesah, sikap Gu peringkat 8 ini benar-benar menakjubkan, aku tidak dapat menemukan kekurangan apapun di dalamnya. Namun, apa hubunganmu dengan Wisdom Star Chen Dao? Fang Yuan tertawa, Wisdom Star Chen Dao adalah aku, tetapi aku bukan hanya Wisdom Star saja. Kesan Blazing Heaven Demones terhadap Fang Yuan meningkat, dalam surat-surat Peri Lisan, dia tidak menyebutkan bahwa kamu telah mencapai jalur kebijaksanaan. Dia telah lama mengincar tanah terberkati Yulu. Karena itu, dia telah mengumpulkan informasi tentang Shark Demon secara diam-diam. Informasi tentang bintang kebijaksanaan Chen Dao yang disamarkan Fang Yuan diketahui oleh Blazing Heaven Demones. Jika aku tidak memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan, bagaimana aku bisa menjelajah ke tanah terberkati istana kekaisaran sendirian? Nona Blazing Heaven Demones, aku ingin tahu apakah kau tertarik dengan tanah terberkati Yulu. Fang Yuan berbicara tentang niatnya. Blazing Heaven Demones tersenyum, bagaimana menurutmu? Fang Yuan tenang dan kalem, jika kau tidak tertarik, aku tidak akan datang ke sini. Blazing Heaven Demones tertawa keras, apakah ini juga niat tuanmu, Raja Sejati Gunung Ungu? Fang Yuan tidak menyangkalnya, nyonya, dengan kemampuanku, selama aku diberi waktu, aku akan mampu mengungkap jurus pamungkas medan perang di tanah terberkati Yulu. Tetapi bagaimana cara menyingkirkan Shark Demon dan Subai Men akan menjadi urusanmu. Tanpa Gu abadi pemikiran bintang, Fang Yuan tidak akan begitu percaya diri. Tetapi dengan Gu abadi jalur kebijaksanaan di tangannya, dan dengan fakta bahwa jurus pamungkas medan perang yang membuat pasukan tidak bergerak tidak berawak, Fang Yuan tidak akan menghadapi banyak kesulitan dalam menghadapinya. Ekspresi Blazing Heaven Demones menjadi suram. Fang Yuan mengendalikan alur pembicaraan, dia tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Omong kosong. Dia mendengus, kamu bilang kamu punya kemampuan, apakah itu benar? Bagaimana aku bisa mempercayainya? Kemarahan seorang Gu Immortal peringkat 8 tidak bisa diremehkan,
suasana menjadi berat sekaligus. Fang Yuan tersenyum tenang, dia tahu bahwa Blazing Heaven Demoness akan bereaksi seperti ini. Blazing Heaven Demoness tidak mengenal Fang Yuan, tetapi Fang Yuan memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dia tahu tentang temperamen Blazing Heaven Demoness. Kenali diri sendiri dan musuh Anda, dan Anda tidak akan pernah kalah. Justru karena ini, Fang Yuan mengendalikan percakapan. Sangat mudah untuk membuat Nona percaya pada kemampuan saya. Mohon bersabarlah. Mengatakan demikian, Fang Yuan mulai menyimpulkan. Seketika, cahaya bintang bersinar di tubuhnya saat aura immortal Gu melonjak. Setelah belasan napas, Fang Yuan berhenti berpura-pura. Dia berkata kepada Blazing Heaven Demoness, sambil mendesah, seorang ahli hebat peringkat 8 benar-benar sulit untuk disimpulkan. Apakah ini alasan Anda untuk gagal? Blazing Heaven Demoness mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Bibir Fang Yuan melengkung. Aku sudah menyimpulkan bahwa Nona sudah menghubungi markas besar aliansi zombie dan bersiap untuk menyingkirkan Su Baimen dan Shark Demon. Bo Dan sudah ditangkap, kan? Menaklukkannya terlebih dahulu, lalu melepaskannya dan menyuruhnya menyuap Su Baimen dengan material abadi. Saat itu, kau bisa mencari alasan untuk mencuri material abadi untuk mencari masalah dengan mereka. Blazing Heaven Demoness mendengar ini dan ekspresinya berubah. Dia sangat terkejut dalam hati. Dia tidak menyangka Fang Yuan bisa menyimpulkan rencananya secepat itu dalam waktu yang singkat. Dia adalah Gu Immortal tingkat 8, meskipun dia adalah jalur api, dia memiliki metode untuk bertahan melawan deduksi Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Mengapa metodenya gagal melawan Fang Yuan? Tidak heran orang ini bisa membuat adik perempuan merasa waspada dan menyebabkan kerugian bagi Little Lan. Tidak, mungkin ini yang disimpulkan oleh tuannya, Purple Mountain True Monarch. Dia hanya menggunakan informasi itu untuk bertindak di hadapanku. Blazing Heaven Demoness segera tenang. Dia bukan zombie abadi biasa, siapapun yang bisa mencapai tingkat 8 tidak mudah dibodohi. Baiklah, karena kau memiliki kemampuan, aku punya masalah sulit yang harus kau selesaikan. Sambil berkata demikian, Blazing Heaven Demoness mencengkeramnya dan api pun meledak, mengelilingi seluruh tubuh Fang Yuan. Hati Fang Yuan bergetar. Ia melihat kepribadian Blazing Heaven Demoness yang mendominasi sekali lagi, tetapi ia tidak takut bahwa Blazing Heaven Demoness akan menyakitinya. Karena Gu sikap Hei Loulan ada di tangannya. Jika Blazing Heaven Demoness mencoba membunuh Fang Yuan, apakah ia tidak takut bahwa Fang Yuan akan menghancurkan Gu sikap bersamanya? Fang Yuan tidak melawan, ia dicengkeram oleh Blazing Heaven Demoness. Selanjutnya, Blazing Heaven Demoness berubah menjadi pelangi api dan merobek langit. Mata Fang Yuan hanya bisa melihat api, ia tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi tiba-tiba, api menghilang dan Fang Yuan mendapati dirinya berada di sebuah dataran. Dataran ini dipenuhi dengan tanaman hijau, rumput muda dan lembut tumbuh di seluruh dataran. Dataran itu hanya memiliki sedikit pohon, orang bisa melihat dari jauh. Yang paling menarik perhatian adalah sebuah istana yang tidak jauh dari sana. Istana ini memiliki desain pahatan mengambang berwarna hijau emas, permukaannya diukir dengan laut, langit, dan gunung. Ini adalah gaya desain era kuno terpencil. Aura Gu abadi yang terpancar menunjukkan bahwa istana ini luar biasa. Ini adalah rumah Gu abadi. Pada saat ini, banyak Gu abadi berdiri di dataran, mengelilingi rumah Gu abadi ini dari segala arah. Ada beberapa Gu abadi yang melayang di udara, jauh dari rumah Gu abadi. Siapapun Gu abadi itu, tatapan mereka semua terfokus pada penyihir langit berkobar dan Fang Yuan. Sebelumnya, pelangi berapi telah turun, itu adalah gangguan besar, tidak ada yang bisa melewatkannya. Penyihir langit berkobar melepaskan aura Gu abadi peringkat 8-nya, menyebabkan mereka fokus padanya. Dengan penampilan yang begitu mencolok, Fang Yuan yang datang bersamanya juga menjadi pusat perhatian banyak orang. Saya Song Kun. Salam hormat untuk Nona penyihir langit yang membara. Kai Xiong, salam hormat. Saya, Ruolai Guiyi, merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung dengan Nona penyihir langit yang membara. Tak lama kemudian, 3 dewa Gu bertindak sebagai perwakilan dan berbicara. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi Nona penyihir langit yang membara, mereka adalah perwakilan dari klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai. Ketiga klan ini adalah kekuatan super di Laut Timur. Mereka juga merupakan kekuatan utama yang bersaing untuk menguasai dataran langit yang menanjak.
Bahkan nona penyihir langit yang membara tidak bisa bersikap terlalu sombong kepada mereka. Dia mengangguk pelan kepada mereka bertiga, lalu berkata, "Saya telah mendengar tentang warisan Tian Nan tua yang eksentrik. Saya di sini untuk mencoba dan mendapatkannya. Kalian bebas mengurus urusan kalian sendiri." Ketiga klan itu terdiam. Nona penyihir langit yang membara mengatakannya dengan santai, tetapi ketiga klan itu tidak berani bersikap ceroboh. Kultivasi Blazing Heaven Demones berada di peringkat 8, dan dia bahkan memiliki kekuatan besar, Zombie Alliance, di belakangnya. Jika Zombie Alliance ingin ikut campur di Ascending Heaven Plane, akan ada gangguan besar dalam situasi saat ini di Ascending Heaven Plane. Lady Blazing Heaven berasal dari Northern Plains, Anda adalah tamu di sini. Bagaimana kami bisa bersikap kasar? Saya tidak layak, tetapi izinkan saya menemani Anda. Song Kun mengambil inisiatif dan terbang mendekat. Saudara Song Kun benar, Lady Blazing Heaven Demones baru saja tiba di sini. Saya bersedia menjelaskan situasi ini kepada Nyonya Iblis Langit yang terbakar. Kai Xiong baru saja berbicara ketika Ruo Lai Guiyi juga terbang menuju Blazing Heaven Demones. Blazing Heaven Demones menatap ketiga makhluk abadi itu, dia tidak mengusir mereka, dia membiarkan mereka berdiri di sampingnya. Lokasi geografis Ascending Heaven Plane berarti Zombie Alliance tidak dapat campur tangan di dalamnya. Ada banyak kekuatan super di Laut Timur, tetapi yang dapat memengaruhi tempat ini hanya berjumlah 3. Ketiga klan ini bertarung baik di depan maupun secara rahasia, tetapi ketika kekuatan eksternal yang kuat seperti Blazing Heaven Demones datang, mereka bekerja sama dan melawannya bersama-sama. Tidak perlu menebak, Blazing Heaven Demones tahu bahwa ketiganya telah memberitahu klan mereka. Segera, ahli peringkat 8 akan muncul dan mempertahankan benteng untuk mereka. Tetapi Blazing Heaven Demones juga tahu bahwa meskipun apa yang ada di Ascending Heaven Plane itu bagus, dia tidak bisa mendapatkannya. Meskipun dia adalah Gu Immortal peringkat 8, jika dia mencoba ikut campur di Ascending Heaven Plane, Zombie Alliance tidak hanya tidak akan membantunya, dia juga akan menyinggung ketiga kekuatan super itu. Blazing Heaven Demones memiliki sikap yang mendominasi dan tegas, tetapi dia tidak bodoh, bahkan dia sangat bijaksana, dia mengerti nilai dari mengalah. Kalau tidak, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia tidak akan membuat perjanjian aliansi dengannya. Motif Blazing Heaven Demones dalam perjalanan ini, bukanlah untuk mendapatkan warisan Tian Nan si tua eksentrik, dia ingin menguji apakah Fang Yuan memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan, atau apakah dia hanya seorang penipu, hanya mengandalkan Purple Mountain True Monarch.